Resep pertama, labu bulu isi daging udang, cikwa yong hayuk. Bahan yang dibutuhkan 2 buah labu cikwa dan 250 gram daging udang. Untuk daging udangnya bumbui lada bubuk, gula pasir, tepung jagung atau tepung maizena, kecap asin, minyak wijen. Aduk rata dan sisihkan dulu. Untuk daging opsional bisa menggunakan daging sapi, daging ayam ataupun daging babi. Untuk labu cikwanya, potong bulat-bulat, tebalnya kira-kira 1 ruas jari. Lubangi bagian tengahnya sedikit saja. Kemudian olesi dengan tepung jagung atau tepung maizena. Ini gunanya kalau diisi adonan daging, dagingnya tidak mudah lepas. Lanjut isi labu dengan adonan daging secukupnya. Lakukan semuanya sampai selesai. Biar terlihat lebih cantik, di sini saya hiasi dengan buah goji berry atau keiji. Ini opsional, bisa tidak menggunakan. Nah, selesai, sisihkan dulu. Kemudian siapkan 1 potong wortel, iris kecil-kecil. Siapkan juga irisan daun brambang. Geprek 2 siung bawang putih. Iris juga beberapa lembar jahe. Langkah selanjutnya, tumis harum jahe dan bawang putihnya. Dan setelah tercium bau harum, masukkan labu cikwanya. Goreng sekitar 1 menit. Cara lain untuk memasak labu cikwa seperti ini bisa juga dikukus ya sahabatku, tapi saya lebih suka menggunakan cara ini. Kemudian tambahkan air, usahakan airnya jangan sampai melebihi labu agar daging udangnya tidak terendam. Kemudian diungkep dulu sekitar 15-20 menit. Tapi kalau sahabatku menggunakan cara dikukus, kukus sekitar 20-25 menit atau dikira-kira. Dan setelah matang hasilnya seperti ini. Tinggal ditata saja di piring saji dan sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita bikin kuahnya. Untuk sisa kuah labu tadi jangan dibuang. Lanjut masukkan irisan wortel dan tambahkan air secukupnya. Di sini saya menggunakan kaldu cair atau keidong. Tambahkan pula sedikit saus tiram. Agar warnanya lebih pekat, tambahkan pula kecap hitam. Taburi sedikit gula pasir dan masak sampai wortelnya empuk. Kira-kira 2-3 menit. Jangan lupa dikoreksi rasa. Setelah rasanya cocok, tambahkan minyak wijen. Masukkan juga daun brambangnya. Kemudian tambahkan pengental. Dan setelah kuahnya mengental, siramkan di atasnya labu. Maka labu cikwa isi daging udang siap untuk dihidangkan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Resep kedua, ungkep sayap ayam, kacang kastanye dan akar teratai, leci lin ngau man keye. Bahan yang dibutuhkan 500 gram sayap ayam atau disesuaikan dengan kebutuhan, 500 gram kacang kastanye, separuh akar teratai, bisa menggunakan lebih, iris sesuai dengan selera. Siapkan juga bawang putih, geprek begitu saja.
Lalu beberapa ruas jahe geprek juga. Siapkan juga daun brambang, iris memanjang sekitar 2 cm. Kemudian pada wadah siapkan saus tiram dan banyak sedikitnya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Lalu kecap asin dan juga sedikit kecap hitam. Tambahkan sedikit air lalu kita aduk rata dulu. Dan terakhir siapkan juga gula batu. Lalu kita mulai memasak ya. Pertama-tama ini sayap ayamnya akan aku rebus dulu. Karena saya belinya yang es-esan. Pada saat merebus sayap ayam, usahakan air dingin masuk ya sahabat. Rebus sampai dia mengeluarkan busa, kemudian bisa diangkat dan tiriskan. Kemudian sayap ayamnya rendam pada air es sekitar 5-10 menit saja. Angkat dan keringkan ya sahabat. Lalu bumbui dengan garam secukupnya saja, gula pasir, lalu kecap asin, tepung jagung dan juga lada bubuk. Aduk rata dan kita sisihkan dulu sekitar 15 menit ya. Setelah 15 menit goreng sayap ayamnya. Goreng sampai kedua belah sisi sedikit kuning kecoklatan. Kemudian angkat dan sisihkan dulu. Lanjut tumis harum jahe dan bawang putihnya. Kita mulai memasak kacang kastanye dan akar teratai. Untuk kacang kastanye itu ada 2 jenis. Yang masih ada kulitnya itu biasanya lebih cepat mateng. Dan yang sudah dikupas seperti punya saya seperti ini lebih lama ya untuk memasaknya. Jadi dikira-kira nanti pada saat memasak. Masukkan sekalian gula batunya. Dan di sini saya ungkep sekitar 30-45 menit ya. Pokoknya dikira-kira saja. Nah, ini penampakan setelah saya sekitar 45 menit. Baru terakhir kita masukkan sayap ayam yang sudah digoreng tadi. Masukkan pula bumbu. Lalu kita masak lagi sekitar 10 menit ya. Dan setelah saya 10 menit, hasilnya seperti ini. Jangan lupa dikoreksi rasa ya. Dan setelah rasanya cocok, tambahkan daun brambang. Tambahkan pula pengental. Maka ungkep sayap ayam, kacang kastanye dan akar teratai siap untuk dihidangkan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Resep ketiga, ungkep kaki bebek, tungku men apkeok. Bahan-bahan yang dibutuhkan: jamur shiitake kering, cuci bersih, dan bilas sampai benar-benar bersih ya. Rendam dulu sekitar 2-3 jam sehingga jamurnya benar-benar lunak. Setelah jamurnya lunak, potong bagian kaki jamurnya seperti ini ya sahabat ya. Kemudian sisihkan dulu.
Siapkan juga kembang tahu, karena ini panjang-panjang ya sahabat, jadi aku potong-potong begini saja. Rendam sampai ia berubah warna seperti ini, kemudian cuci bersih, lalu kita potong sesuai dengan kebutuhan ya. Siapkan air mendidih dan kita rebus dulu sekitar 1 menit. Kemudian angkat dan rendam pada air es ya sahabat. Ini gunanya agar kembang tahunya itu tidak mudah hancur dan lebih kenyal ya sahabat. Rendam kurang lebih 5-10 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Kaki bebek cuci bersih dan buang bagian kuku-kukunya. Kemudian siapkan air dan tambahkan daun brambang, juga jahe ya. Lalu masukkan kaki bebeknya. Air dingin masuk, kemudian rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, angkat dan rendam pada air es ya sahabat, agar kaki bebeknya lebih kenyal. Dan kalau dimasak tidak mudah hancur ya. Rendam kurang lebih 5-10 menit, kemudian angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya, siapkan saus tiram. Di sini saya menggunakan 2 sendok teh ya sahabat, atau disesuaikan dengan banyak sedikitnya bahan. Lalu kecap hitam beberapa tetes saja. Kecap asin saya menggunakan 2 sendok teh. Tambahkan air, kemudian aduk rata dan sisihkan dulu. Siapkan juga 2 siung bawang putih, beberapa slice jahe, dan gula batu. Lalu siapkan juga arak masak ya sahabat. Nah sahabat, setelah semua bahan siap, kemudian kita mulai memasak. Tumis harum jahe dan bawang putihnya. Lanjut masak jamurnya dulu. Ini air rendaman jamur tadi ya sahabat. Tambahkan gula batunya dan tambahkan air secukupnya. Lalu kita masak sampai lunak dulu jamurnya ya. Dan setelah jamurnya lunak, masukkan kaki bebeknya. Kemudian masukkan pula bumbu yang kita buat tadi dan tambahkan 1 sendok makan arak ya sahabat. Lalu kita masak dulu sekitar 45 menit, dan setelah 45 menit masukkan kembang tahu yang teksturnya tebal dulu ya sahabat, biar nanti matangnya itu merata. Dan masak selama 5 menit atau dikira-kira. Dan setelah 5 menit menyusul kembang tahu yang teksturnya tipis. Kemudian masak lagi selama 5 menit. Dan terakhir tambahkan pengentalnya. Maka kaki bebek, jamur shiitake kering, dan kembang tahu siap untuk dihidangkan ya. Selamat mencoba. Resep keempat, semur sengkel sapi lo soy ngaujin. Bahan yang dibutuhkan 1 kilo sengkel sapi atau disesuaikan dengan kebutuhan. 1 bungkus rempah-rempah khusus untuk membuat semur daging sapi. Ini bahasa kantonisnya lo soy liu. Belinya di Cak Fobo ya sahabatku. Cuci bersih, kemudian bungkus di kantong kain. Siapkan juga bawang merah, beberapa iris jahe,
bawang putih, gula batu dan gula merah. Pakai gula batu saja tidak apa-apa ya sahabatku. Sisihkan dulu. Siapkan juga 1,5 sendok kecap hitam atau lojao, atau dikira-kira 2 sendok makan kecap asin. Ini bahasa kantonisnya siau. Sisihkan dulu. Siapkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi dan sejumput garam. Lalu bahan selanjutnya 2 sendok makan arak masak, dan terakhir 1,5 liter air atau disesuaikan dengan kebutuhan. Sebelum mulai memasak, sengkel sapinya harus direbus dulu sebentar. Di sini saya tambahkan 1 sendok makan arak masak, gunanya untuk mengurangi bau arus daging sapi ya sahabat. Rebus sampai mengeluarkan busa seperti ini kira-kira 5 menitan. Kemudian angkat dan cuci bersih, maka sengkel sapi pun siap untuk dimasak. Lanjut pada panci, tuangkan air yang disiapkan tadi dan masukkan semua bahan. Kemudian masak sekitar 90 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja apabila menggunakan panci stainless seperti ini ya. Tapi kalau menggunakan panci dari tanah atau ngapo, durasinya lebih pendek sekitar 1 jam atau dikira-kira. Dan setelah saya masak sekitar 90 menit hasilnya seperti ini. Jangan lupa dikoreksi rasa. Kalau rasanya masih kurang asin, bisa ditambahkan kecap asin atau saus tiram. Dan setelah rasanya sudah cocok, matikan kompor dan rendam dulu pada kuahnya kurang lebih 2-4 jam sambil menunggu kuahnya dingin. Dan setelah kuahnya dingin, untuk sengkel sapinya akan aku simpan dulu di kulkas minimal 1 jam sebelum diiris, agar pada saat diiris dagingnya tidak hancur dan terlihat rapi. Nah, ini adalah tips untuk mengiris sengkel daging sapi ya sahabatku. Dan pada saat mau dihidangkan, kuahnya tinggal dipanasi saja, lalu disiramkan ke daging, atau dagingnya bisa direbus dulu sebentar kemudian dihidangkan. Disesuaikan dengan selera saja ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Resep kelima, perkedel daging ikan giling atau leng yiyok peng. Bahan yang dibutuhkan 1 kilo daging ikan giling atau disesuaikan dengan kebutuhan, udang kering yang sudah saya cincang halus, jamur shiitake atau tungku cincang halus juga, dan irisan daun brambang. Sebelum mulai mengadoni, masih ada satu lagi yang perlu disiapkan. Pada wadah siapkan tepung maizena. Karena bahan dagingnya saya banyak, jadi saya menggunakan 3 sendok teh atau disesuaikan dengan banyak sedikitnya bahan. Sejumput garam, boleh juga ditambahkan penyedap bagi yang menggunakan. Setengah sendok teh gula pasir dan setengah mangkok air setara dengan 200 ml. Kemudian diaduk rata dan bersiap untuk mengadoni daging. Siapkan loyang yang besar, kemudian masukkan semua bahan. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk atau disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut tinggal diadoni saja semua bahan sampai tercampur rata.
sambil tuangkan sedikit demi sedikit cairan bumbu yang dibuat tadi dan adoni terus sampai adonan benar-benar lekat dan kalis. Dan sambil sesekali dipukul-pukul seperti ini, gunanya agar daging ikannya kenyal, mengembang, dan tidak lembek. Nah, ini adalah tips caraku mengadoni ikan giling ya sahabat. Setelah adonan benar-benar rekat dan lengket seperti ini, maka daging ikan giling pun siap untuk digoreng. Terakhir tinggal bentuk saja menjadi bulatan-bulatan pipih seperti ini, kemudian goreng sampai kedua belah sisi kuning kecoklatan. Maka perkedel daging ikan giling pun siap untuk disajikan. Menu yang enak dan bergizi, anak-anak suka, dewasa juga suka. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Resep ke-6, pare masak daging sapi, fukwa jao ngauyok. Bahan yang dibutuhkan, daging sapi, tambahkan minyak goreng, kemudian diaduk rata dulu. Lanjut bumbui gula pasir, tepung jagung, dan kecap asin, aduk rata lagi. Kemudian tambahkan merica bubuk dan sedikit air mateng. Kemudian sisihkan dulu. Siapkan 1 buah pare, iris sesuai dengan selera. Untuk mengurangi rasa pahitnya, di sini saya taburi garam dulu secara merata dan diamkan minimal 10 menit sampai parenya mengeluarkan air. Setelah 10 menit, cuci pare pada air yang mengalir sampai bersih, kemudian tiriskan dulu. Untuk bumbu tumisnya ada bawang putih cincang, beberapa iris jahe, dan 1 sendok makan kedelai hitam asin. Dan untuk bumbu kuahnya 1 sendok teh saus tiram atau dikira-kira, kecap asin, kaldu bubuk opsional bisa tidak menggunakan, gula pasir, dan larutkan dengan cairan tepung maizena. Aduk rata dan kita mulai memasak. Pertama-tama tumis harum bawang putih, lanjut tumis daging sapinya dulu setengah mateng saja, kemudian angkat dan sisihkan. Kemudian tumis lagi bawang putih, jahe, dan kedelai hitam asinnya, tumis sampai tercium bau harum. Lalu masukkan parenya. Tinggal ditumis-tumis saja sampai parenya terlihat layu. Untuk hasil yang enak dan sempurna, gunakan api besar ya sahabatku. Jangan lupa tambahkan gula pasir dan tambahkan pula air. Ungkep parenya sampai empuk dan mateng. Aku mengungkepnya sekitar 3-5 menit ya sahabatku. Setelah parenya empuk, tinggal masukkan saja bumbu yang kita bikin tadi. Aduk rata sebentar dan masukkan pula daging sapinya. Aduk-aduk sebentar, kemudian angkat. Maka pare tumis daging sapi siap untuk dihidangkan ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa like-nya, subscribe, komen, share,
dan tunggu video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.